Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban UTS Fisika. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anggun Cynthia Dewi dengan NIM 3321-162 dari kelas TL21C1. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung mulai kepada pembahasan materi nomor 1. Soal yang pertama yaitu jelaskan mengenai besaran pokok dan pengelompokannya beserta satuannya. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan dan ditetapkan terlebih dahulu. Jadi, besaran pokok adalah besaran yang tidak tergantung kepada besaran lain karena didefinisikan dan ditetapkan terlebih dahulu. Dan besaran ini dapat diukur secara langsung dan dijadikan dasar untuk perhitungan besaran lain. Sebelumnya terdapat 7 besaran pokok di dalam fisika yang akan saya jelaskan dari tabel nama-nama besaran pokok beserta satuan dan definisinya, tabel di bawah ini. Ini adalah tabel dari besaran pokok. Besaran pokok sendiri terbagi menjadi 7. Yang pertama ada panjang, ada massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah molekul zat. Panjang sendiri memiliki simbol yaitu L, dengan satuannya yaitu meter, dan simbol satuannya M, dan simbol dimensinya adalah L. Massa, simbol besarannya yaitu M, satuannya kilogram, simbol satuannya kg, dan dimensinya M. Waktu, simbol besarannya itu T, nama satuannya sekon, satuannya S, dan dimensinya T. Begitu pula dengan yang lainnya, dapat dilihat dari tabel besaran pokok ini seperti suhu, kuat arus, intensitas cahaya, jumlah molekul. Dapat terlihat dengan jelas dari tabel ini. Selanjutnya kita masuk kepada soal kedua. Soal kedua ini yaitu pengukuran menunjukkan angka 25,90 mm. Gambarkan menggunakan mikrometer dan berikan penjelasannya. Ini adalah gambar yang sudah saya gambarkan dengan mikrometer. Dapat dilihat dari gambar ini karena yang ditanyakannya yaitu 25,90 mm. Berarti perhitungan seperti ini dihasilkannya itu dari mana? Dapat kita lihat penjelasannya. Dari gambar ini, karena sudah diketahui perhitungannya, kita dapat menghitungnya dari skala utamanya. Skala utamanya yaitu 25 ini. Ini adalah skala utama. Dan skala putarnya, karena 25,90 skala putarnya terletak di sini. Ini adalah skala putarnya. Untuk dapat menghitung angka keseluruhannya, caranya sangat mudah sekali. Tinggal menambahkan skala utama ditambah dengan skala putar. 25 mm ditambah 0,90 mm. Maka hasilnya adalah 25,90 mm. Ini adalah penjelasan dari mikrometer, soal nomor 2. Selanjutnya kita masuk kepada soal nomor 3. Soalnya yaitu pengukuran menggunakan jangka sorong 72,3 mm. Gambarkan dengan menggunakan jangka sorong dan berikan juga penjelasannya.
Ini adalah gambar yang sudah saya kerjakan. Karena yang di sini sudah diketahui jangka sorong itu adalah 72,3 mm pengukuran jangka sorongnya. Sekarang kita tinggal gambarkan. Garis-garis ini adalah termasuknya ke dalam hitungan sentimeter. Agar hasilnya menjadi milimeter, maka sentimeter diubah ke milimeter. Penjelasannya seperti ini. 7,2 ini dari mana? Dapat dilihat dari ini. Ini adalah 2. Terpusat pada angka 7, yang ini. Dan pinggirnya ada 2. Satuan kecilnya itu 2. Jadi 7,2 cm. Ini adalah skala utamanya. Skala utama. Sedangkan untuk skala noniusnya, yaitu dapat dilihat dari jarak ini ke sini, yaitu sekitar 0,3 mm. Jika sudah diketahui jaraknya semua, kita tinggal rubah dari 7,2 cm dirubah ke milimeter, maka hasilnya menjadi 72 mm. Dan hasil yang skala noniusnya yaitu 0,3 mm. Tinggal dijumlahkan 72 mm ditambah 0,3 mm, maka hasilnya 72,3 mm. Seperti itu. Sangat mudah dipahami. Selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 4. Apa bedanya vektor 2 dimensi dan juga vektor 3 dimensi? Berikan penjelasannya. Vektor 2 dimensi adalah vektor yang ditulis dalam 2 komponen. 2 komponen itu apa? 2 komponen itu biasanya disajikan dalam 2 angka. Misalnya X dan Y. Yang ditulis secara berurutan, baik secara tegak seperti ini, atau mendatar seperti ini. Kurung seperti ini disebutnya adalah matriks, matriks tegak dan matriks mendatar berarti. Dan sedangkan perbedaannya dengan vektor dimensi 3, yaitu vektor dimensi 3 ditulis dalam 3 komponen. Jika vektor dimensi 2 dalam 2 komponen, maka vektor dimensi 3 dalam 3 komponen yang berurutan dan ditandai dengan misalnya X, Y, Z. Baik secara berurutan yang ditulis tegak, nilai mutlak tegak begini, atau secara mendatar seperti ini. Jadi perbedaannya hanya terdapat sangat mudah dikenali. Vektor dimensi 2 yaitu berurutannya terdapat dalam 2 komponen, sedangkan dimensi 3 terdapat dalam 3 komponen. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam soal nomor 5. Soal nomor 5 yaitu dengan kecepatan 2 meter per sekon menempuh jarak 13 km dan berhenti macet selama 20 menit. Pertanyaannya, berapakah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan? Berarti waktu keseluruhan. Diketahui terlebih dahulu, S sama dengan 13 km. S ini adalah jarak. P sama dengan 2 meter per sekon. P yaitu kecepatan dan T adalah waktu 20 menit. Waktunya berhenti dulu sebesar 20 menit selama.
Kemudian yang ditanyakannya adalah jumlah waktunya, berarti berapakah waktu, berarti yang ditanyakan adalah delta T. Kita langsung masuk saja kepada jawaban yang sudah saya kerjakan. Di sini saya menggunakan rumus T sama dengan Pi S per Pi. T adalah waktu, kita cari dulu waktu keseluruhannya, agar lebih gampang dalam mengerjakan. S-nya yaitu adalah jarak, dan Pi yaitu adalah kecepatan. Kita tinggal masukkan saja. Ini 13.000 dari mana? 13.000 itu diambil dari jarak yang ditempuh adalah 13 km. 13 km ini diubah terlebih dahulu kepada menjadi 13 menjadi meter. Ini km. Diubah kepada meter berarti menjadi 13.000. 13.000 meter. Takut tidak jelas. (13.000 meter). Seperti ini. Dibagi dengan kecepatan sebesar 2 meter per sekon. Kita tinggal bagi saja agar lebih mudah, tinggal coret. Karena di bawah ada M, di atas ada M. 13.000 dibagi 2 sama dengan 6.500 sekon. 6.500 sekon ini jika kita ubah ke dalam menit maka menjadi 108 menit 20 detik. Berarti T-nya itu sebesar 108 menit 20 detik. Dan untuk mencari jumlah waktu keseluruhan untuk mencapai tujuan, kita menggunakan rumus delta T sama dengan T ditambah dengan T istirahat atau waktu istirahat tadi. T-nya itu sudah diketahui dari hasil ini, dari hasil yang sudah kita kerjakan sebelumnya di atas. Hasil ini. T-nya yaitu sebesar 108 menit 20 detik. Ditambah dengan waktu istirahat. Waktu istirahatnya sebesar 20 menit dari sini. Diketahui T-nya dari sini. 108 menit 20 detik ditambah dengan 20 menit. Sama dengan 128 menit 20 detik. Jika diubah ke dalam satuan jam, maka hasilnya menjadi 2 jam 8 menit 20 detik. Jadi jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yaitu selama 128 menit 20 detik atau 2 jam 8 menit 20 detik. Seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam soal nomor 6. Soal nomor 6 ini, benda dilempar ke bawah dari ketinggian 1 km dari permukaan tanah. Berapakah kecepatan terakhir saat menyentuh tanah dan kapan atau butuh waktu berapa lama untuk sampai di tanah? Diketahui, H ini adalah ketinggian dari permukaan tanah sebesar 1 km. Agar lebih mudah, maka diubah kepada satuan meter, maka hasilnya menjadi 1000 meter. Dan diketahui lagi, ini adalah G atau gaya gravitasi. Gaya gravitasi bumi itu sebesar
9,8 meter per sekon kuadrat. Agar lebih memudahkan dalam pengerjaan, maka saya menggunakan rumus T sama dengan akar 2H dibagi dengan G. Sebenarnya bisa menggunakan rumus yang satunya lagi, yaitu rumus yang lumayan panjang dengan menggunakan rumus H sama dengan HO dikurangi oleh, sebentar maaf, ini kurungnya terlihat seperti garis, 1 per 2 dikali G dikali T kuadrat. Tapi hasilnya nantinya tetap sama. Hasilnya sama seperti ini. Jadi saya lebih menggunakan rumus ini. 2 dikali dengan H, H-nya itu adalah ketinggian 1000 meter dibagi dengan 9,8 meter per sekon. Maka hasilnya menjadi 204.082. 2 sekon, karena M-nya dapat kita coret dalam proses pengerjaan. Akar 204,028 ini adalah 14,28 sekon. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk sampai di tanah sebesar 14,28 sekon. Sedangkan kecepatannya menggunakan rumus V sama dengan G dikali T. V sama dengan gravitasi dikali dengan T. T ini adalah waktu. Yaitu 9,8 meter per sekon dikali dengan 14,28 sekon. Maka hasilnya yaitu 139,94 meter per sekon. Perhitungan ini dapat dibulatkan karena angka belakangnya di atas 5, maka hasilnya menjadi 140 meter per sekon. Next, kita langsung masuk ke soal yang nomor 7. Soalnya yaitu seorang berjalan ke utara 5 km, kemudian ke arah timur sejauh 6 km, dan berjalan kembali ke utara sejauh 10 km dengan kecepatan yang ditempuhnya 3 km per jam dan sempat berhenti terlebih dahulu sekitar 20 menit. Yang ditanyakannya yaitu jarak, berapakah jarak, kelajuan perpindahan, dan juga kecepatannya. Kita langsung masuk saja ke dalam proses pengerjaan. Agar lebih mempermudah dalam proses pengerjaan, kita dapat membuat gambar seperti ini terlebih dahulu. Ini adalah jarak dari seseorang itu mula-mula ke arah utara sebesar 5 km, kemudian ke arah timur sebesar 6 km, dan kembali ke utara sebesar 10 km. Langkah pertama, kita hitung terlebih dahulu jarak yang ditempuhnya. Cara menghitung jarak, kita tinggal jumlahkan saja dari jarak keseluruhan yang ditempuh.
S1 ditambah dengan S2 ditambah dengan S3. S1 ini adalah jarak seseorang itu ke arah utara, kemudian ke arah timur 6, dan 10 ini kembali lagi ke arah utara, berjalan ke utara kembali. Maka hasilnya dapat langsung kita jumlahkan, 5 ditambah 6 ditambah dengan 10 sama dengan 21 km per jam. Km per jam. Selanjutnya kita hitung juga perpindahan. Perpindahan ini menggunakan rumus akar A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Akar dari A kuadrat ini adalah jarak dari seseorang itu ke arah timur. Dan B kuadrat ini adalah jumlah dari arah utara. 15 ini dari mana? Yaitu dari jarak seseorang itu mula-mula ke arah timur dan berjalan lagi ke arah timur. Maka dijumlahkan saja 10 ditambah 5 sama dengan 15. Akar 6 kuadrat yaitu 6 kali 6, 36, 15 kali 15 sama dengan 225. Tinggal dijumlahkan, maka hasilnya menjadi akar 261. Akar 261 ini adalah 16,16 km per jam. Selanjutnya, agar lebih mempermudah dalam perhitungan kelajuan, kita dapat menghitung terlebih dahulu total waktu. Total waktu ini apa? Total waktu yang ditempuh oleh seseorang ini, berapa sih waktunya, waktu dia menempuh perjalanan itu berapa lama? Kita hitung, rumusnya itu jarak dibagi dengan kecepatan dan ditambah dengan istirahat. Istirahat ini adalah waktu dia beristirahat. Tinggal kita masukkan saja, jarak ini dapat dihasil dari sini, dari perhitungan jarak yang sudah ditempuh, dan kecepatannya diambil dari sini, dari 3 km per jam. Kecepatan yang dia gunakan itu 3 km per jam. Maka dapat langsung kita jumlahkan 21 terlebih dahulu, jumlahkan pembagiannya. 21 dibagi dengan 3, maka hasilnya sama dengan 7. Agar lebih mempermudah dalam perhitungan, kilometer ini dapat kita coret, karena di atas dan di bawah sama-sama ada kilometer. Maka hasilnya menjadi 7 jam. Ditambah dengan 20 menit, hasilnya menjadi 7 jam 20 menit. Menjadi 7 jam 20 menit. 7 jam 20 menit ini dapat diubah menjadi 1/3 jam. 1/3 ini dari mana? Dari sini. 20 yaitu sama dengan 1/3. Maka hasilnya menjadi 7 1/3 jam. Selanjutnya kita hitung kelajuannya. Kelajuannya yaitu jarak dibagi dengan waktu. Jarak yang sudah kita hitung tadi di sini dibagi dengan waktu. Waktu yang sudah kita hitung juga total waktunya. Tinggal langsung dimasukkan saja, sangat gampang sekali. Jaraknya itu 21 km dibagi dengan 7 1/3 jam, maka hasilnya sama dengan 2,86 km per jam. Selanjutnya untuk kecepatannya menggunakan rumus perpindahan dibagi dengan waktu. Perpindahannya itu dari sini, dari perpindahan yang sudah dihitung. Perpindahan dibagi dengan waktu, waktu adalah waktu total. Tinggal langsung kita jumlahkan saja atau bagikan 16,16 km dibagi dengan 7,86
1/3 jam, maka hasilnya yaitu 1,07 km per jam, atau jika diubah ke dalam satuan meter per sekon menjadi 0,3 meter per sekon. Seperti itu, soal nomor 7. Selanjutnya kita masuk ke dalam soal nomor 8 atau soal terakhir. Itu soalnya seperti ini, grafik perpindahan terhadap waktu M sama dengan meter per sekon dan T sama dengan detik. Ini adalah grafiknya dan ini adalah soalnya. Itu hitung kecepatan titik pada benda pada titik 0, kecepatan benda pada detik 0 sampai 4, kecepatan benda pada detik 4 sampai 9, kecepatan benda pada detik 9 sampai 12, kecepatan rata-rata 0 sampai 12, dan gambarkan grafiknya. Kita mulai dari soal yang pertama, yaitu soalnya yang ditanyakannya itu kecepatan benda pada titik 0, maka V dari 0. Kita langsung kerjakan saja menggunakan rumus XT sama dengan XO ditambah V dikali T. XT-nya ini dapat kita ketahui yaitu 3. 3 dari mana? Dari sini. Sampai titik 0. Dan XO-nya juga 3 karena dari sini. V kecepatannya belum diketahui dan T-nya itu adalah 0. Tinggal kita masukkan saja XT3, XO3, V-nya belum diketahui. Ini kenapa min? Min ini dari mana? Min ini karena hasil perpindahan ruas dari 3. Perpindahan ruas dari sebelah kiri ke ruas sebelah kanan. Maka hasilnya negatif. 3 dikurangi 3, maka hasilnya yaitu 0 meter per sekon. Jadi kecepatan benda pada titik 0 ini adalah 0 meter per sekon. Yang kedua adalah hitunglah kecepatan benda pada titik 0 sampai 4. 0 sampai 4. Kita hitung dulu waktunya, waktu awal dan waktu akhir. X-nya ini adalah 3 dan 5. Dapat kita ketahui T-nya itu 0 dan 4, tinggal kita kurangi saja. 4 dikurangi 0, maka hasilnya menjadi 4 sekon. Rumusnya masih sama menggunakan rumus yang ini, seperti soal yang A. XT-nya itu sama dengan 5, XO sama dengan 3, V-nya itu belum diketahui karena yang dicarinya adalah V. Dan waktunya T-nya sama dengan 4. Tinggal kita langsung jumlahkan, pindah ruaskan terlebih dahulu sisi ini ke sebelah sini. 4 ini menjadi negatif karena perpindahan ruas dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Dan 5 juga menjadi negatif karena perpindahan ruas dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Maka tinggal kita langsung jumlahkan saja. 3 dikurangi 5 sama dengan negatif 2. V sama dengan, tinggal kita hitung juga. 2 dibagi dengan 4 sama dengan 1/2 meter per sekon. Maka 1/2, takut tidak terlihat, kita ini ke sini. Hasilnya 1/2 meter per sekon. Kita masuk ke soal yang C. Hitunglah kecepatannya pada detik 4 sampai 9. Seperti soal yang sebelumnya, kita hitung dulu waktu awal dan akhirnya. Jadi 9 dikurangi dengan 4 dari
waktu yang sudah diketahuinya. 9 dikurangi 4 sama dengan 5 sekon. 5 sekon. Masih menggunakan rumus yang sama juga, rumus yang ini. Tinggal kita masukkan perhitungannya, yaitu XT-nya adalah 4, XO-nya adalah 5. Dari mana XT-nya sama dengan ini, XO-nya sama dengan ini. Pi-nya masih belum diketahui karena yang dicarinya juga Pi. Dan waktunya adalah 5 detik. Dari sini perhitungan waktu akhir ini tinggal langsung dijumlahkan. Negatif 5Pi ini seperti soal sebelumnya dipindah ruaskan maka hasilnya negatif. Dan 4 ini menjadi negatif penjumlahannya karena perpindahan ruas dari kiri ke kanan. 5 dikurangi 4 maka hasilnya sama dengan 1. Berarti negatif 5Pi sama dengan 1. 5Pi sama dengan negatif 1 karena dirubah terlebih dahulu. Hasilnya menjadi Pi sama dengan 1/5 meter per sekon. Hasil dari kecepatan pada detik 4 sampai 9 itu sama dengan 1/5 meter per sekon. Selanjutnya ini kecepatan pada detik 9 sampai 12. Seperti soal-soal sebelumnya, kita hitung dulu waktu awal dan waktu akhir. Waktunya yaitu waktu akhir dikurangi waktu awal, 12 dikurangi 9, maka hasilnya 3 sekon. Masih menggunakan rumus yang sama. XT-nya yaitu sama dengan 4, XO-nya juga sama dengan 4, Pi-nya sama dengan 1, dan waktunya yaitu 3 dari sini. Kita langsung hitung saja. 1 dikali 3, 3 Pi ini tuh Pi ya. Ini maaf bukan 1, tapi itu adalah Pi. Salah dalam penulisan saya. Pi. Pi sama dengan dipindah ruaskan menjadi 3 Pi sama dengan 4 dikurangi 4. Ini dari sini. Dipindah ruaskan juga. Maka 4 dikurangi 4 sama dengan 0. 3Pi sama dengan 0, Pi sama dengan 0 dibagi dengan 3, maka hasil dari Pi-nya itu sama dengan 0 meter per sekon. Berarti ini mengalami perlambatan. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke soal yang pi rata-rata. Berapa pi rata-rata dari soal tadi? Pi rata-ratanya seperti soal-soal sebelumnya, kita dapat menghitung terlebih dahulu waktunya. Waktu akhir dikurangi dengan waktu awal. 12 dikurangi 0 sama dengan 12 sekon. Masih menggunakan rumus ini, diketahui XT-nya yaitu sama dengan 4 dari sini. XO sama dengan 3 dari sini. V belum diketahui karena yang ditanyakan, dan T-nya sama dengan 12 dari perjumlahan waktu akhirnya. Tinggal kita jumlahkan saja. Karena ini menghitung pi rata-rata, maka kita hitung terlebih dahulu 4 dikurangi 3 sama dengan 12 pi. 4 dikurangi 3 sama dengan 1, tinggal kita pindah ruaskan saja.
pindah ruaskan 12 ini yang awalnya sebelah kanan ke sebelah kiri. Sama dengan 1, begitu pula dengan 1 ini. Maka hasilnya sama dengan pi rata-ratanya 1/12 meter per sekon. Soal terakhir, gambarlah grafik jarak terhadap waktu. Ini adalah gambar grafik jarak terhadap waktu dari soal nomor 8 ini. Ini sumbunya ada, hasil perhitungannya seperti ini. Itu adalah gambar grafiknya. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian kata atau masih ada kesalahan dalam pengerjaan soal, karena kelebihan dan kebenaran adalah milik Allah. Saya juga masih belajar, insya Allah akan terus memperdalam ilmu fisika ini sampai benar-benar paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.